Adalah suatu kisah di kampung. Ada seorang anak, dia pergi ke belakang rumah, kemudian dia menemukan satu sarang burung, yaitu burung elang, dan dia menemukan satu biji telur burung elang, dan anak ini mengambil telur itu, dibawa pulang, kemudian diletakkannya di sarang ayam yang sedang mengeram. Tidak lama berselang waktunya, telur burung elang ini menetas bersama dengan anak ayam. Elang ini hidup bersama dengan anak ayam. Dia berjalan mencari cacing dan kemudian belajar terbang. Sampailah dia menjadi ayam yang besar. Kemudian adalah seekor burung elang yang sangat tinggi sekali terbang. Dan kemudian semua ayam berlarian, termasuk dia pun berlari juga. Lalu kemudian dia berpikir, sekiranya dia menjadi burung elang, dia juga akan terbang tinggi kemana-mana seperti burung elang itu. Dia tidak menyadari kalau dia sendiri adalah burung elang. Inilah yang melatar belakangi suatu refleksi menulis sebuah buku tentang healing, Death to Reborn, dari kematian untuk lahir kembali, mengulas suatu kisah perjalanan hidup. Istilah healing sendiri berasal dari kata dasar heal, yang berarti menyembuhkan, membuat sembuh. Healing adalah dalam buku ini berarti suatu proses yang berupaya untuk memulihkan beban mental seseorang individu dengan berani membuka diri dari pengalaman pahit di masa lalu, belajar memaafkan, mengampuni, berdamai dengan diri sendiri dalam luka batin. Luka batin adalah tekanan yang berat dalam lapisan batin seorang individu akibat dari tekanan pengalaman tertentu, pengalaman traumatik. Berdasarkan dari cerita awal tadi tentang burung elang, penulis mencoba menseringkan dalam menghadapi dua pilihan hidup, yaitu life stopping atau life keeping. Penulis mencoba menerima luka dan belajar menerima dengan mengolah dan memproses pengalaman pribadi dalam konteks spiritualitas hati dengan mengikuti 5 tahapan yang ditawarkan oleh Kubler-Ross, yakni tahap denial, penyangkalan dan penolakan, atau represi, usaha untuk menekan ke bawah alam sadar, tahap kemarahan, pelepasan emosi, tahap tawar-menawar, tahap depresi, dan tahap penerimaan dan pengampunan. Untuk mengampuni ini, bertitik tolak dari Allah itu sendiri adalah kasih. Mengampuni berarti berdamai dengan diri dan sesama. Percaya akan kasih Allah, belajar dari iman Bunda Maria. In act of submission, inilah aku. In act of obedience, aku ini hamba Tuhan. In act of trust, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kasih Allah adalah kekuatan pendorong yang hidup. Kasih mempersatukan manusia. Hidup karena kasih Allah yang menyelamatkan, membebaskan, memberdayakan, menyembuhkan, dan menghidupi. Penyembuhan dalam cahaya spiritual hati menuntut kita untuk menghidupi
3 hal yang esensial. Yang pertama, menerima kasih Allah unconditional, faithful, serta personal love. Yang kedua, membiarkan Allah mengubah diri kita. Yang ketiga, men-sharingkan kasih Allah kepada orang lain. Hidup menurut hati, life-giving relationship dengan orang lain, mempunyai relasi yang menghidupkan dan terbuka terhadap realitas batin dan kebenaran diri sendiri. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Suster Caroline PBHK yang pernah mendampingi pengolahan luka batin. Dan juga dalam penyusunan buku ini dibantu oleh Edi Petebang dari penerbit Sundu Institute yang membantu pengetikan edit layout dan memberikan inspirasi dalam cover buku ini. Penulis menyadari tulisan dalam buku ini tidak murni pendapat pribadi, tetapi mempelajari dari sumber buku yang berhubungan dengan penyembuhan luka batin. Oleh karena itu, kutipan merupakan pendasaran teori. Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah men-sharingkan pengalaman pribadi ini untuk menjadi pribadi yang utuh. Dengan demikian, buku ini jauh melebihi dari sempurna. Di dalam healing ini, berusaha untuk mengenal diri sendiri. Mungkin kita seperti cerita burung elang itu, kita tidak mengenali diri kita sendiri, tetapi juga dengan refleksi, dengan membaca buku ini kita mengenal diri sendiri, kita melihat batin kita sendiri. Saya juga ada menulis buku tentang imam dan aliansi zaman now. Dan juga ada buku Imam Kalimantan, Pemimpin Rohani, Pewarta Kabar Gembira dan Pembudaya.